Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story Bab 25. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Selain itu, kantor sudah dilengkapi dengan perabotan dan perlengkapan yang diperlukan. Ah, benarkah? Namun, investasi Tiongkok di kawasan industri hanya berupa lahan saja. Jadi, perusahaan konstruksi Jinsi akan mengirimkan tagihan kepada perusahaan patungan tersebut atas biaya yang dikeluarkan untuk membangun kantor manajemen dan mengisi kantor dengan furnitur dan barang-barang lainnya. Gunho berpendapat bahwa orang Tiongkok sangat akurat dalam membagi biaya. Ketika Gunho mengunjungi taman industri Jinsi nanti, dia tercengang. Itu terlihat sangat berbeda dari saat dia mengunjunginya sebelumnya. Jalannya beraspal rapi dan pohon-pohon kecil ditanam di perbatasan antar pabrik. Pohon-pohon tinggi juga ditanam di sepanjang jalan. Apakah kamu melihat gedung di sana? Itu kantor manajemen. Oh, wow, kelihatannya bagus. Apakah ini bangunan prefabrikasi? Ya, benar. Kantor manajemen dan restoran terletak di lantai pertama, dan di lantai 2, Anda dapat menemukan kantor administrasi, kantor presiden, dan kantor wakil presiden. Toilet terletak di bagian belakang gedung bangunan. Ketika mereka tiba di pintu masuk utama gedung manajemen, seorang pria berpakaian rapi berusia 50-an dan seorang wanita berusia awal 30-an menyambut pesta Gunho. Ini Kang Sin Kao. Dia akan bekerja sebagai wakil presiden di perusahaan patungan. Wanita ini akan menangani urusan umum. Namanya Ding Pun. Kang Sin Kao dan Ding Pun memberikan kartu nama mereka kepada Gunho dan Min Hyok. Karena usaha patungan belum terbentuk, kartu nama mereka masih menunjukkan posisi mereka saat ini di perusahaan konstruksi Jinsi yang merupakan direktur perencanaan dan staf di Departemen Perencanaan. Sekang Li menepuk bahu Gunho sebelum berkata, "Bagaimana menurut Anda? Apakah Profesor Wang menjelaskan kepada Anda tentang usaha patungan itu? Anda tidak akan menyesalinya. Jangan khawatir. Sepertinya Anda membawa seseorang yang akan mengambil posisi presiden untuk usaha patungan kita. Saya kira kami siap menandatangani surat niat. Apakah surat niat tersebut akan ditandatangani oleh perusahaan konstruksi Jinsi Kota Kunsan dan perusahaan pengembangan GH? Benar, saya kesulitan membujuk atasan saya di Kota Kunsan untuk memilih GH Development Company sebagai co-venturer kami karena perusahaannya kecil. Namun, karena GH Development tidak memiliki utang, dan akan berinvestasi dalam bentuk tunai, saya mendorong mereka dengan keras untuk melakukannya. Anda bilang usaha patungan itu mungkin akan menambah modal tanpa pertimbangan, kan? Oh, menurutku kalau suatu perusahaan berjalan baik, maka akan menambah modalnya, memperluas bisnisnya, dan seterusnya, kan? Peran kita di Kota Kunsan hanya sampai selesainya pekerjaan 3 arus. Sisanya kita serahkan urusan bisnis dengan perusahaan patungan. Apa yang akan Anda lakukan mulai sekarang terserah pada perusahaan patungan itu." Profesor Wang menyela, "Sekang, kamu harus bergabung dengan mereka ketika mereka memberikan presentasi di Korea. Mereka akan membutuhkan seseorang yang merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Tiongkok untuk menarik perusahaan Korea secara efektif, bukan begitu? Tentu saja, saya akan datang ke Korea untuk presentasi. Jika saya tidak bisa hadir, saya akan mengirimkan direktur konstruksi kota tersebut. Apakah kamu mendengar itu, Gunho? Sekang Li akan ada di sana. Juga, kamu bilang perusahaan tidak perlu membayar pajak perusahaan selama 3 tahun, kan? Kita menuju ke arah itu. Tapi aku tidak seharusnya menceritakan semuanya padamu hari ini. Haha. Direktur perencanaan perusahaan konstruksi Jinsi memberikan tur kepada Gunho dan Min Hyok di sekitar gedung manajemen. Mereka melihat sekeliling kantor, restoran, dan toilet di lantai pertama. Kelihatannya bagus sekali, rapi dan bersih karena ini gedung yang baru dibangun. Min Hyok sepertinya juga terkesan. Itu memang dibangun dengan sangat baik. Rombongan Gunho kemudian pindah ke lantai 2 untuk melanjutkan tur mereka. Sudah ada meja dan kursi di kantor-kantor ini. Semua komputer dalam kondisi berfungsi juga. Ini adalah kantor presiden. Ada meja besar berbentuk L dan kursi kantor putar eksekutif. Di belakang meja, ada rak buku kayu. Satu set sofa besar untuk tamu juga ada di sana.
Min Hyuk, jika kita memutuskan untuk berpartisipasi dalam usaha patungan, ini akan menjadi kamarmu. Min Hyuk tersipu ketika Gun Ho memberitahunya bahwa ini akan menjadi kantornya. Dia kemudian bertanya pada Gun Ho, bagaimana dengan ketua dewan? Apakah dia tidak bekerja di sini? Dia tidak akan melakukannya. Dia akan datang kapanpun diperlukan. Sebaliknya, wakil presiden akan membantu Anda. Min Hyuk menulis sesuatu. Min Hyuk, jika Anda bekerja di sini sebagai presiden, Anda harus mengelola semua staf yang bekerja di gedung ini. Akan ada lebih dari 30 pekerja. Min Hyuk tersipu lagi, dan kemudian wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Mungkin gagasan untuk bekerja sebagai presiden terlalu sulit untuk dicerna dalam beberapa hari baginya. Sekang Lee berbicara dengan Gun Ho. Gun Ho, ayo kita tanda tangani letter of niatnya besok pagi sekitar jam 11 pagi. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu menjawab iya, saya akan meminta wartawan untuk datang dan bergabung dengan kita. Gun Ho menghela nafas panjang sebelum menjawabnya. Oke, ayo kita lakukan. Karena Anda, Wakil Wali Kota Sekang Lee dan Profesor Wang menjamin saya akan menghasilkan uang dari ini, saya akan melakukannya. Sekang Lee dan Jin Wang memegang tangan Gun Ho sambil tersenyum. Gun Ho dan Min Hyuk tiba di Crown Plaza Hotel di kota Kunsan untuk menandatangani surat niat. Ada bendera kecil Tiongkok dan bendera Korea diletakkan di atas meja yang ditutupi taplak meja putih, dan sebuah spanduk digantung di dinding. Gun Ho, jurnalis ada di sini. Saya belum pernah menghadiri acara seperti ini. Saya hanya melihat hal seperti ini di TV. Haha, kamu tidak perlu gugup, Min Hyuk. Akulah yang akan menandatangani surat perjanjian dengan Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi. Bagaimana dengan Wakil Wali Kota Kota Kunsan? Dia tidak bisa melakukannya karena dia adalah pejabat pemerintah. Namun, nanti dia akan bergabung dengan kami untuk berfoto, dan Anda harus ikut juga. Direktur perencanaan dari perusahaan konstruksi Jinsi sedang berbicara melalui mikrofon. Staf di Departemen Perencanaan menunjukkan kepada Gun Ho sebuah meja untuk diduduki sambil tersenyum. Gun Ho dan Ching Kweo Seon, Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, duduk di meja sambil saling berhadapan. Di belakang mereka, Wakil Wali Kota Sekang Lee, Direktur Konstruksi Kota Kunsan, Direktur Perencanaan Perusahaan Konstruksi Jinsi, dan Min Hyuk berdiri. Gun Ho dan Ching Kweo Seon menandatangani surat niat dan berjabat tangan. Para jurnalis sedang memotret momen tersebut. Beberapa orang merekamnya dengan video. Ada sekitar 7-8 jurnalis, dan salah satunya mengajukan pertanyaan kepada Gun Ho. Apakah menurut Anda Taman Industri Jinsi akan berhasil? Anehnya, jurnalis yang menanyakan pertanyaan tersebut kepada Gun Ho adalah orang Korea. Apakah kamu dari Korea? Ketika Gun Ho bertanya kepada jurnalis tersebut dengan heran, dia mengatakan bahwa dia berasal dari Surat Kabar Ekonomi Korea, dan dia saat ini bekerja di lokasi Shanghai. Oh begitu, Gun Ho menawarkan tangannya kepada jurnalis itu untuk berjabat tangan. Saya yakin Jinsi Industrial Park memiliki masa depan cerah. Letaknya di kota Kunsan yang dekat dengan dua kota besar yaitu Shanghai dan Suzhou, akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di sana. Apalagi perusahaan-perusahaan di Jinsi Industrial Park akan menikmati bebas pajak perusahaan selama 3 tahun ditambah harga sewa yang murah. Hal ini tentu merupakan kesempatan langka bagi perusahaan, dan saya yakin banyak perusahaan Korea yang tertarik. Apalagi jika mereka berencana memperluas bisnisnya ke China. Ada seseorang yang rajin menafsirkan perkataan Gun Ho untuk jurnalis Tiongkok. Penerjemah memberikan kartu namanya kepada Gun Ho ketika dia menyadari bahwa Gun Ho memandangnya beberapa kali. Haha, saya seorang penerjemah dari kantor urusan luar negeri kota. Saya belajar di Korea. Oh, begitu. Kamu berbicara bahasa Korea dengan sangat baik. Jurnalis Korea menanyakan pertanyaan lain. Menurut brosur yang diberikan kepada para jurnalis, Anda adalah Presiden GH Development, Gun Ho Go. Benarkan? Itu benar. Bolehkah aku bertanya berapa umurmu? Umurku 35 tahun. Apakah ini zaman Korea? Ya, kami tidak akan menjawab pertanyaan apapun lagi. Silakan duduk dan nikmati makanannya. Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi menyuruh para jurnalis duduk di meja mereka. Malam itu, perusahaan konstruksi Jinsi mengadakan makan malam di sebuah restoran bernama Huadong Chancong.
Itu adalah restoran yang sama tempat Gun Ho diundang terakhir kali dia mengunjungi Tiongkok. Restoran itu masih luar biasa. Malam itu, Sekang Li, Profesor Wang, Gun Ho dan Min Hyuk minum banyak hingga mereka mabuk berat. Mereka adalah 4 orang yang akan memimpin perekonomian Asia Timur Laut di masa depan. Gun Ho dan Min Hyuk menuju ke Bandara Pudong di Shanghai untuk kembali ke Korea. Saya punya waktu 2 hingga 3 bulan lagi sebelum menandatangani kontrak sebenarnya. Saya harus menyiapkan 1,5 miliar won, dan saya rasa saya tidak punya cukup uang tunai di rekening bank saya. Gun Ho telah menghabiskan 6,5 miliar won sebelumnya untuk memperoleh tanah kosong di distrik Gangdong. Saat itu ia harus menjual sebagian saham Kumho Chemical seharga 300 juta won untuk menyiapkan dana yang cukup. Harga saham Kumho Chemical sempat naik, namun masih terlalu dini untuk menjualnya. Haruskah saya menjual sahamnya lagi? Saya tidak boleh menjualnya sedikit demi sedikit seperti ini. Sementara Gun Ho memikirkan dana yang harus dia persiapkan, Min Hyuk sepertinya punya urusan sendiri untuk dipikirkan. Masih ada 2 hingga 3 bulan lagi sebelum penandatanganan kontrak. Apa yang harus saya lakukan selama bulan-bulan itu? Saya tidak bisa kembali menjadi manajer perumahan lagi. Gun Ho berbicara dengan Min Hyuk sambil tersenyum. Kamu akan sangat sibuk sebelum penandatanganan kontrak. Kamu harus belajar bahasa Mandarin di lembaga swasta. Selain itu, pelajari beberapa keterampilan komputer juga. Kamu tahu cara menggunakan PowerPoint, kan? Saya tahu. Saya pernah bekerja dengan PowerPoint dan Excel ketika saya bekerja di Departemen Penjaminan Mutu. Itu bagus. Saat kita memberikan presentasi di hotel sambil mempromosikan kawasan industri, kita harus menggunakan PowerPoint. Saya juga sedang memikirkannya. Saya pikir Anda memberi saya isi presentasinya karena Anda lebih tahu dari saya, maka saya akan membuat materi presentasi menggunakan PowerPoint. Oke, aku akan melakukannya. Ayo beli minuman keras dan kosmetik di toko bebas bea di sana. Gun Ho membeli 2 botol minuman keras dan kosmetik lalu menyerahkannya kepada Min Hyuk. Mengapa kamu memberikan ini kepadaku? Ayahmu ada di rumah, kan? Dia tidak lagi mengemudikan bus. Bawakan minuman keras itu kepada ayahmu dan berikan kosmetik pada ibumu. Wow, terima kasih, Gun Ho. Juga, sampai Anda benar-benar pergi ke Tiongkok, saya akan memberi Anda gaji pokok bulanan. Nona Ji Yang Jong di kantor kami akan mengirimkan gaji bulanan sebesar 1,5 juta won ke rekening bank Anda. Hoa, kamu sudah memberiku gaji bulanan. Untuk biaya belajar bahasa Mandarin, bawalah kwitansinya ke kantor kami. Perusahaan kami akan membiayai pendidikan Anda sebagai biaya pelatihan. Terima kasih Gun Ho. Saya harap saya tidak memaksakan diri. Jangan katakan itu. Anda akan bekerja keras agar perusahaan pengembangan GH kami menghasilkan banyak uang. Haha, kuharap kita menghasilkan banyak uang. Kami akan. Gun Ho menepuk bahu Min Hyuk sambil mengatakannya. Gun Ho dan Min Hyuk berupaya agar usaha patungan kecil senilai 1,5 juta dolar ini berhasil tanpa mengetahui betapa berharganya pengalaman ini bagi mereka. Ketika Gun Ho dan Min Hyuk kembali ke Korea, semua orang sepertinya sudah tahu tentang usaha patungan tersebut. Manajer Kang Danji yang membawa surat kabar ekonomi ke Gun Ho dan mempermasalahkannya. Tuan, lihat ini. Ada gambar besar Gun Ho dan presiden perusahaan konstruksi Jinsi yang menandatangani surat niat di surat kabar ekonomi. Itu berkata, sebuah perusahaan Korea, GH Development akan berpartisipasi dalam pengembangan kawasan industri Jinsi di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Kawasan industri tersebut akan berlokasi di antara kota Shanghai dan kota Suzhou di Provinsi Jiangsu, yang dikenal sebagai lokasi yang sangat baik untuk bisnis. Presiden dari GH Development, Gun Ho Go 34 menyatakan bahwa selain lokasi kawasan industri yang bagus, mereka akan menawarkan harga sewa yang sangat rendah dan keuntungan yang sangat baik seperti bebas pajak perusahaan, dan dia berharap banyak perusahaan Korea akan tertarik dalam pindah ke kawasan industri. Gun Ho menerima telepon dari Jong Suk. Kak, aku melihatmu di koran. Aku iri sekali padamu. Kalau kamu memulai usaha patungan, beri aku posisi di sana. Persetan, kawan. Para jurnalis bodoh itu sedang menulis fiksi. Gun Ho juga menerima telepon dari saudara perempuannya. Gun Ho, apakah kamu ada di surat kabar? Aku mendengarnya dari Seng Hee yang melakukan penjualan asuransi.
Kamu melakukannya dengan baik. Tidak apa-apa. Aku memberitahu ibu dan ayah kami. Ayah membeli koran dari toko serba ada dan membuat kliping koran. Dia tidak perlu melakukan itu. Aku akan melepaskanmu, saudaraku, karena kamu mungkin sangat sibuk. Gunho menerima telepon dari pengacara, Yang Jin Kim yang bekerja di Kim Jong. Presiden Go, saya melihat korannya. Kerja bagus. Saya yakin Anda membuat keputusan yang tepat. Bisnis ini pasti akan berjalan baik karena Anda melakukannya bersama Profesor Wang dan Wakil Wali Kota Li. Selamat, ini baru permulaan. Saya khawatir. Saya tidak begitu yakin apakah keputusan yang saya ambil tepat. Saya berbicara dengan Jin Wang di telepon. Dia mengatakan ini adalah bisnis sapi perah sehingga Anda tidak akan kehilangan uang dalam skenario terburuk. Selain itu, dia mengatakan bahwa jika Sekang Li dipromosikan di pemerintahan, Anda akan memiliki hari-hari yang lebih baik bersamanya di masa depan. Saya harap begitu. Kamu akan. Gunho menerima panggilan lagi. Kali ini dari seorang wanita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.